Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Huh. Apa kabar guys ya? Semoga baik-baik saja dan semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing tentang bagaimana seharusnya. Ini bukan saya mengajari, tidak, ini saya hanya sharing ya. Saya pun dulu ya, bukan dulu aja, sekarang sering salah-salah juga kayak gitu. Tapi kalau kita bisa sharing kan tentang hal yang baik-baik yang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain kan, kenapa tidak? Jadi saya nggak mengajari sama sekali di sini. Ini murni hanya sharing guys ya. Nah, barangkali teman-teman yang menonton ini jauh lebih pintar dari saya atau jauh lebih berpengalaman lebih tepatnya. Nah, tapi di sini saya akan sharing ya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, tentang apa Bang pengalamannya? Tentang bagaimana kita menempelkan LCD touchscreen yang dimana LCD touchscreen yang baru diganti dan baru-baruan kita lem gitu kan, bagaimana seharusnya kita menempelkan ke frame atau tulang tengah. Nah, yang pertama ya memang harus dibuka semua backdoor apa dan lain sebagainya. Cuma di sini langsung saya skip langsung ke terakhir-terakhirnya, yaitu tentang pemasangan ya. Pemasangannya itu kalau sudah dilem ya, tentang alat untuk melengketkan bagaimana seharusnya. Nah, di sini saya menggunakan isolasi kertas yang begini, yang di fotokopian banyak dan murah harganya guys ya. Segulungan itu berapa gitu kan. Nah, murah dan tahan lama. Sebentar saya ambil contohnya. Yang seperti ini. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin menempelkan ya LCD touchscreen itu ke frame atau tulang tengah. Jadi tekniknya kayak gini guys ya. Tekniknya adalah di sini ya, kita pas-paskan dulu. Makanya sebelum dilem kita harus teliti betul-betul, jangan sampai ada yang mengganjal. Di atas frame itu jangan sampai ada yang mengganjal. Kalau ada sisa-sisa lem, bekas-bekas lem atau double tip di LCD sebelumnya, di LCD touchscreen sebelumnya, silahkan dibersihin dulu ya. Semuanya dibersihin dulu sebersih-bersihnya sampai dia bersih. Jangan sampai ada yang mengganjal ketika nantinya dirapetkan. Nah, kalau sudah bersih, jangan langsung dilem, tes-teskan, dicoba-cobakan dulu kan, dipresisikan. Kalau sudah kita lihat itu kayaknya sudah sip presisi dan gak ada yang mengganjal, barulah kita lem. Nah, kemudian di sini, nah ini adalah isolasi kertas. Dulu saya menggunakan karet gelang. Kenapa sekarang saya nggak menggunakan karet gelang? Dulu itu saya, ini pengalaman pribadi saja, dan saya juga nggak menyalahkan orang yang menggunakan karet gelang karena saya dulu menggunakannya juga. Dan untuk teman-teman yang menggunakan karet gelang untuk merapatkan LCD touchscreen-nya, it's okay, nggak masalah. Tapi dulu saya ada pengalaman yang lumayan tidak diinginkan lah gitu kan. Itu LCD touchscreen itu guys, itu dicek bagus, LCD-nya bergambar, touchscreen-nya berfungsi. Pas sudah kita lem, sebelum dilem kan dipresisikan dulu, dicocok-cocokkan, cocok sudah. Nah, kemudian kita lem dan kita rapetkan pakai karet gelang. Nah, rupanya karet gelang itu ada tekanan gitu. Nah, mungkin yang salah bukan dari karet gelangnya, mungkin yang salah dari saya saja, mungkin terlalu melilit gitu kan, sehingga ada tekanan. Jadi LCD touchscreen ini jangan sampai ada tekanan, seharusnya seperti itu ya ketika kita ingin mengelem. Jadi ketika dirapetkan, nah teknik saya seperti ini guys ya, ini tidak menekan, hanya menempel aja, menempel untuk mempresisikan seperti ini. Nah, kesalahan saya menggunakan karet gelang dulu, terlalu banyak lilitan sehingga tekanan itu kuat banget tuh ke LCD, sehingga pas dibuka karet gelangnya gitu kan, dan lemnya sudah mengering, bergaris-garis, buram, dan ya nggak bisa dipakai itu LCD-nya. Nah, makanya saya off-kan menggunakan karet gelang. Nah, saya nggak menyalahkan orang yang pakai karet gelang, silahkan ya. Cuma jangan terlalu kuat tekanannya. Nah, kemudian saya coba menggunakan ini guys ya. Nah, isolasi kertas, kadang-kadang isolasi bening. Nah, ini tidak menekan, hanya ditempelkan kayak gitu. Jadi,
kita nggak menggunakan kekuatan untuk menempelkan ini, jadi kekuatannya tergantung pada kepresisian antara frame atau tulang tengah sama LCD touchscreen-nya. Kalau sudah memang presisi dari awal, tanpa ada tekanan apapun, cukup dilengketkan, ya kayak ini isolasi kertasnya ini melengketkan aja supaya nantinya nggak bergeser, menunggu lemnya ini kering karena lemnya itu masih basah supaya nggak bergeser gitu kan. Nah ini hanya menempel aja tanpa ada tekanan yang kuat, nggak ada tekanan apapun ya. Mungkin tekanannya ada cuma nggak terlalu kuat, ini asal menempel kayak gini, asal dia nggak bergeser ya, asal dia nggak bergeser guys ya, seperti itu. Nah, jadi itulah kekuatannya. Kekuatannya dari kepresisian antara frame atau tulang tengah sama LCD touchscreen itu saja. Nah, kalau misalkan nggak presisi, ada yang mengganjal, kemudian kita lilit pakai karet gelang dengan lilitan yang amat sangat kuat, itu kadang bergaris. Pengalaman saya seperti itu. Ingat, saya tidak menyalahkan karet gelangnya, yang saya salahkan adalah cara saya menggunakan karet gelangnya mungkin salah, terlalu banyak lilitan. Nah, seperti itu, terlalu kuat menekan. Nah, tapi di LCD yang lain-lain dulu itu metode seperti itu, lilitan yang lumayan kuat gitu kan, supaya benar-benar ngepres. Nah, itu ada beberapa yang berhasil. Banyak bahkan yang berhasil ketika dia sudah presisi, ini tanpa harus ada tekanan yang kuat, cukup ditempelkan seperti itu sudah bisa. Nah, jadi ini meminimalisir LCD yang bergaris ya, LCD yang rusak ketika kita menekan terlalu kuat. Jadi ini bisa kita minimalisir. Jadi ini tanpa ada tekanan yang gimana-gimana, ini hanya menempelkan, ini hanya mengunci saja supaya nggak bergeser ke atas ke bawah. Nah, sebenarnya nggak bergeser juga karena ada frame atau tulang tengahnya. Maksudnya ini untuk merapatkan saja, tidak untuk menekan. Ya, jadi karena dia sudah presisi, tanpa ditekan sekalipun, it's okay, nggak masalah, tinggal kita kunci pakai isolasi kertas seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang mengganjal atau memang kurang rapat, kemudian kita lilit pakai karet gelang dengan lilitan yang kuat, nah itu yang bisa menjadi pemicu atau trigger atau penyebab ya LCD itu bisa bergaris, atau LCD nggak bergaris, fungsi daripada touchscreen terganggu, ada yang tersentuh sendiri, ada yang sebagian nggak berfungsi, dan lain sebagainya. Nah, beginilah teknik atau metode saya menempelkan atau memasang LCD touchscreen ke frame atau tulang tengah tanpa harus ada tekanan yang kuat, dengan catatan atau yang menjadi kekuatan kita adalah presisi antara frame atau tulang tengah dan LCD touchscreen itu sendiri. Nah, kalau itu sudah bisa presisi tanpa harus ada tekanan yang kuat, sehingga ya kerusakan LCD touchscreen bisa diminimalisir karena ini kita nggak terlalu kuat menekan LCD touchscreen-nya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen aja. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silakan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @John Itung. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.